Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milati Amidah, NIM K1A11950 dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan Myasthenia olivacea atau yang bisa disebut sebagai kepiting bakau jingga atau kepiting lumpur orange yang merupakan salah satu keanekaragaman hayati yang berada di wilayah mangrove. Kepiting dari famili Portuidae Myasthenia ini memiliki cangkang berwarna kecoklatan hingga coklat kehijauan dengan panjang maksimum mencapai 18 cm. Kepiting bakau jingga memiliki duri bagian kepala yang tumpul dan memiliki capit berwarna orange dengan bentuk seperti yang berikut. Kepiting bakau jingga sangat bermanfaat untuk menjaga ekosistem mangrove. Daun-daun yang dimakan oleh kepiting akan cepat terurai sehingga proses perputaran energi berlangsung dengan cepat. Selain itu, lubang-lubang yang dibuat oleh kepiting mampu mengurangi kadar racun dalam tanah dan membantu terjadinya proses pertukaran udara. Kepiting lumpur orange dapat ditangkap menggunakan perangkap, tangan, maupun menggunakan kait. Kepiting ini dijual dalam keadaan segar atau hidup sebagai bahan makanan yang nilai gizinya cukup tinggi. Kandungan gizi yang terkandung dalam kepiting lumpur orange ini yaitu protein, lemak, dan abu. Selain itu, ada juga kandungan nutrisi lain berupa EPA, DHA, natrium, kalium, kalsium, magnesium, zat besi, dan zinc. Dengan nilai gizi yang tinggi, kepiting ini sudah diekspor ke berbagai negara seperti Malaysia dan Singapura. Sekian penjelasan saya mengenai Myasthenia olivacea atau kepiting bakau jingga atau kepiting lumpur orange. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ridwan Ampurama Ruslan dengan NIM K1A11949 dari Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo. Jadi pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya akan menjelaskan salah satu hewan dari golongan krustasea yang ada di hutan mangrove. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu spesies dari uca. Nah, seperti yang kita ketahui, uca ini merupakan memiliki nama lain, kepiting biola. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu uca, yakni uca tetragonon. Nah, uca tetragonon ini berukuran tubuh 30-75 mm. Karapas berbentuk trapesium berwarna hitam dengan bintik-bintik biru melintang. Orbit tidak tampak. Karpus tungkai belakang berwarna biru di bagian tengahnya. Merus berwarna orange. Karpus tungkai paling depan berwarna orange pudar. Manus bagian dorsalnya berwarna coklat keputihan. Bagian ventral berwarna orange, kasar, daktil, dan poleks berwarna putih. Uca tetragonon ini hanya ditemukan di titik 1-5 yang jauh dari flora intertidal dengan vegetasi Rhizopora sp. yang berdekatan dengan jalan tol dan pemukiman warga. Nah, Yulianto menyatakan bahwa kepadatan jenis uca tetragonon dipengaruhi oleh tingginya frekuensi habitat terendam air. Jadi dia ini tergantung tingginya habitat yang terendam air. Selanjutnya, menurut Suzuki dan Hattori, dalam suatu populasi jenis uca tetragonon, betina lebih sering ditemukan daripada yang jantan. Jadi didominasi oleh yang betina daripada yang jantan, sehingga pemanfaatan capit yang besar untuk berkompetisi tidak bisa dilakukan, yang menyebabkan individu semakin berkurang. Sebaran jenis uca ini dari Filipina, Malaysia, dan di Indonesia. Jadi sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Usaf Aditya, NIM K1A11951. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Sisila serrata atau yang biasa kita kenal di masyarakat umum sebagai kepiting bakau yang berukuran besar. Sisila serrata ini masuk dalam klasifikasi Kingdom Animalia, filum Arthropoda, subfilum Crustacea, kelas Malacostraca, ordo Decapoda, infraordo Brachyura, famili Portuidae, genus Sisila, dan spesies Sisila serrata. Sisila serrata ini merupakan kepiting bakau yang berukuran besar, dengan lebar maksimum pada usia dewasanya memiliki lebar 25-28 cm, dengan bobot beratnya yang sangat fantastis, mampu mencapai 2-3 kg. Kepiting ini memiliki ciri khas lengan yang besar dan kokoh, lengan yang tinggi maksudnya capitnya.
Capitnya memiliki 2 duri runcing di sisi luarnya, dan di bagian mukanya terdapat gerigi-gerigi yang tajam yang menjadi ciri khas dari kepiting ini. Pada masa hidupnya, kepiting ini biasanya berwarna hijau zaitun ataupun berwarna hampir hitam. Sementara di sisi luar dari capit hewan ini berwarna hijau dan kadang memiliki bercak-bercak. Dan bercak-bercak di kakinya juga terdapat bercak-bercak. Ciri khas ini muncul di jantan maupun betina. Sisila serrata ini merupakan spesies kepiting bako yang paling luas agihannya, menyebar di perairan pesisir dan estuari di Indo-Pasifik. Kepiting bako besar ditemukan ke barat hingga di Afrika Selatan, ke utara sampai di Okinawa, Jepang, ke timur hingga Fiji dan Samoa Barat di Pasifik, dan ke selatan hingga di Australia Timur. Nah, ini menandakan bahwa kepiting ini mampu hidup di daerah-daerah yang memiliki perairan yang hangat, apalagi di daerah-daerah tropis. Kepiting ini juga biasa didapati di Filipina dan di Kupang. Di Indonesia sendiri, kepiting ini menyebar dengan luas di berbagai pesisir pantai Indonesia. Dikarenakan negara kita ini memiliki hutan mangrove yang sangat luas, yang dimana hutan mangrove ini merupakan habitat yang sangat cocok dengan kepiting bako yang itu Sisila serrata. Di hutan mangrove ini atau daerah estuari sangat cocok, terutama pada tanahnya yang berbentuk yang seperti lumpur, yang merupakan habitat yang cocok untuk Sisila serrata. Dan dibandingkan dengan jenis kepiting-kepiting bako yang lain, Sisila serrata adalah yang paling menyukai perairan dengan salinitas tinggi. Jadi kita dapat ketahui bahwa Sisila serrata ini merupakan salah satu komoditas yang berada di Indonesia. Mungkin itu saja penjelasan mengenai Sisila serrata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hoki Akbar dengan NIM K1A1190552 dari Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kepiting biola atau nama latinnya Uca hanulipes. Ini gambarnya Uca hanulipes. Jadi Uca hanulipes atau kepiting biola adalah jenis kepiting dari kelompok Decapoda yang tergolong ke dalam famili Ocypodidae. Juga termasuk ke fauna yang menggantungkan hidupnya pada mangrove. Ocypodidae ialah jenis kepiting yang memiliki habitat di daerah pasang surut air laut. Mangrove digunakan jenis kepiting biola sebagai habitat tempat berpijah serta untuk melangsungkan siklus hidupnya. Adapun jenis uca ditemukan dalam jumlah yang melimpah di habitat mangrove. Jadi pada habitat mangrove, uca ini tidak hidup sendirian tapi secara berkelompok. Nah, kenapa dinamakan kepiting biola? Karena kepiting ini punya cara makan yang unik. Jadi cara makan kepiting uca jantan itu kan, kepiting uca jantan dia capitnya besar sebelah begini. Terus kalau uca jantan ingin makan, capit satunya yang kecil ini memasukkan tangannya ke mulut, memasukkan substrat ke mulut sehingga bolak-balik masuk ke mulut sehingga terlihat seperti gerakan pemain biola saat menggerakkan busur biola. Jadi kayak seakan-akan capit besarnya ini ialah biolanya dan capit kecilnya itu seperti busurnya. Nah, kepiting biola ini ditemukan jumlahnya di dunia itu sekitar 97 jenis dan terdapat 19 jenis yang sudah teridentifikasi di Indonesia. Kepiting biola yang hidup dalam lingkungan yang mendukung dapat bertahan hidup hingga mencapai umur 3-4 tahun. Kepiting biola yang berusia 12-14 bulan telah dapat melakukan proses perkembangbiakan. Uca SPP berperan sebagai pemakan detritus di ekosistem mangrove. Kepiting ini juga memiliki nilai ekonomis, yaitu kepiting banyak ditangkap sebagai hiasan. Untuk habitatnya sendiri, habitat ini di daerah intertidal, terutama di sekitar hutan mangrove yang berpasir. Jadi kepiting ini ditemukan di pantai terlindung dekat teluk yang besar atau laut terbuka. Kadang-kadang hanya terlindung oleh karang atau rumput laut. Terus uca ini juga merupakan salah satu kepiting kecil semi-terestrial yang memiliki peran penting dalam ekologi mangrove tropis. Kepiting ini berperan dalam menjaga keseimbangan rantai makanan dan siklus nitrogen. Lubang kepiting meningkatkan aerasi, memudahkan pengeringan tanah dan menunjang pertukaran unsur hara antara sedimen
dan perairan pasang surut. Jadi dia hidup di dalam lubang. Dia menggali lubang untuk tempat persembunyiannya. Nah, lubang yang di daerah mangrove ini membantu aerasi, terus untuk membantu pengeringan tanah juga. Jadi banyak manfaat yang didapat terutama untuk lingkungan oleh kepiting biola ini. Sekian penjelasan dari saya mengenai kepiting biola, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Martin Aditya, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Halewaleo dengan NIM K1A1 19053 akan mempresentasikan organisme krustea di hutan mangrove, yakni udang putih. Baik, udang putih atau Lithopenaeus panamei memiliki tubuh berbuku-buku dan aktivitas berganti kulit luar secara periodik. Bagian tubuh udang putih sudah mengalami modifikasi sehingga dapat digunakan untuk keperluan makanan, bergerak, dan membenamkan diri ke dalam lumpur, dan memiliki organ sensor seperti pada antena dan antenula. Lalu kepala udang putih terdiri dari antena, antenula, dan 3 pasang maksiliped. Kepala udang putih juga dilengkapi dengan 3 pasang maksiliped dan 5 pasang kaki berjalan. Maksiliped sudah mengalami modifikasi dan berfungsi sebagai organ untuk makan. Pada ujung peripoda ruas-ruas yang berbentuk capit, Dactylus ada pada kaki ke-1, ke-2, dan ke-3. Abdomen terdiri dari 6 ruas. Pada bagian abdomen terdapat 5 pasang kaki renang dan sepasang uropods yang membentuk kipas bersama-sama telson. Lalu bentuk rostrum udang putih memanjang, langsing, dan pangkalnya hampir berbentuk segitiga. Uropoda berwarna merah kecoklatan dengan ujungnya kuning kemerah-merahan atau sedikit kebiruan. Kulit tipis transparan, warna tubuhnya putih kekuningan, terdapat bintik-bintik coklat dan hijau pada ekornya. Nah, udang betina dewasa tekstur punggungnya keras, ekor dan ekor kipas berwarna kebiru-biruan. Sedangkan pada udang jantan dewasa memiliki plasma yang simetris. Spesies ini dapat tumbuh mencapai panjang tubuh 23 cm. Udang putih mempunyai kemampuan beradaptasi terhadap salinitas yang luas dengan kisaran salinitas 0 sampai 50 ppt. Nah, temperatur juga memiliki pengaruh yang besar pada pertumbuhan udang. Udang putih akan mati jika terpapar pada air dengan suhu di bawah 15 derajat Celcius atau di atas 33 derajat Celcius selama 24 jam atau lebih. Nah, stres subletal dapat terjadi pada 15 hingga 22 derajat Celcius dan 30 hingga 33 derajat Celcius. Temperatur yang cocok bagi pertumbuhan udang putih adalah 23 sampai 30 derajat Celcius. Nah, pengaruh temperatur pada pertumbuhan udang putih adalah pada spesifitas tahap dan ukuran. Udang muda dapat tumbuh dengan baik dalam air dengan temperatur hangat. Tapi semakin besar udang tersebut, maka temperatur optimum air akan menurun. Baik, terima kasih. Semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ibnu Masruf, NIM K1A1 19025. Jadi pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini kita akan membahas salah satu jenis organisme krustasea yang bisa kita temui pada kawasan mangrove, yakni Varuna literata. Jadi apa sih ini Varuna literata? Jadi Varuna literata atau yang biasa kita sebut sebagai ketam pantai merupakan salah satu jenis ketam yang termasuk dalam anggota Varunidae. Jenis ketam ini bisa kita temui pada kawasan pesisir pantai, tentunya pada kawasan mangrove, lalu juga bisa kita temui pada perairan sungai dan yang berair tawar, lalu juga bahkan kita bisa jumpai pada cukup jauh ke pedalaman. Lalu secara anatomi jenis ketam ini memiliki ukuran tubuh yang kecil, lalu juga memiliki kerapas yang berukuran kurang lebih 5 cm yang memiliki bentuk persegi, lalu permukaannya halus, dan selanjutnya juga pada bagian depannya atau pada bagian dahinya itu berbentuk lurus. Nah,
lanjut mungkin pada tepi anterolateralnya juga bisa kita temui 3 gigi, di mana memiliki kedudukan yang rendah akan tetapi runcing. Nah, secara penyebaran jenis ketam ini tersebar luas pada perairan Samudra Hindia maupun Samudra Pasifik, dan juga bahkan bisa ditemui sampai ke pesisir timur dari Afrika. Nah, mungkin itu saja pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Diani Tangko dengan NIM K1A1190055. Di kesempatan ini saya akan membahas mengenai spesies dalam subfilum krustase yang hidup di daerah mangrove, yaitu Lithopeneus venamei. Untuk taksonomi dari spesies ini adalah sebagai berikut. Lithopeneus venamei atau yang biasa disebut sebagai udang kaki putih sebenarnya bukan merupakan udang lokal asli Indonesia, namun berasal dari Meksiko, lalu mengalami pembudidayaan dan menyebar ke Hawaii hingga Indonesia pada tahun 2001 hingga 2002. Pembudidayaannya dapat berbentuk tambak maupun keramba jaring. Habitat dari udang faname adalah air payau, seperti pada muara sungai dan pantai, termasuk daerah mangrove. Seperti udang penait lainnya, secara garis besar morfologi dari udang faname ini terdiri dari 2 bagian utama, yaitu bagian kepala dan leher. Untuk bagian kepala dilapisi lapisan kitin yang berfungsi sebagai pelindung, dan pada bagian kakinya memiliki warna putih sebagai ciri khasnya. Kandungan dari udang ini adalah protein sebesar 18% dari berat badannya, dan asam lemak sebesar 1 hingga 2% dari berat badannya. Udang ini juga memiliki kandungan asam amino yang sangat tinggi, mencapai 17 jenis asam amino esensial maupun non-esensial. Hal itu menunjukkan bahwa udang fanamei mempunyai kandungan asam amino non-esensial yang tinggi dan sangat diperlukan oleh tubuh manusia, karena tubuh manusia tidak dapat menghasilkan asam amino tersebut. Selain itu, juga terkandung asam lemak tidak jenuh, yaitu asam oleat, yang berfungsi sebagai sumber energi, sebagai zat antioksidan untuk melawan kanker, menurunkan kadar kolesterol, dan sebagai media pelarut vitamin. Kekurangan asam oleat dapat menyebabkan terjadinya beberapa gangguan, salah satunya seperti gangguan penglihatan, menurunnya daya ingat, serta gangguan pertumbuhan sel otak pada janin dan bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Afifah Hairul dengan NIM K1A1190056. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang organisme krustasea di ekosistem mangrove. Krustasea berasal dari bahasa Latin krusta yang berarti cangkang yang keras. Salah satu contoh organisme krustasea yang hidup di ekosistem mangrove adalah Peneus monodon atau yang lebih dikenal sebagai udang windu. Udang windu merupakan udang asli dari Indonesia dan tersebar di beberapa wilayah lain seperti di negara Cina, Filipina, Thailand, Australia, India, hingga Afrika. Untuk morfologinya, udang windu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian cephalothorax atau bagian kepala dan dada, serta bagian abdomen atau perut. Bagian cephalothorax dari udang windu dilindungi oleh kulit kitin yang tebal dan keras, yang disebut carapace. Bagian depannya meruncing dan melengkung membentuk huruf S yang disebut cucuk kepala atau rostrum. Bagian badan udang windu terdiri dari 13 ruas, yaitu 5 ruas kepala, 8 ruas dada, serta 6 ruas perut. Pada bagian abdomen, warna sekujur tubuhnya hijau kebiruan dengan motif loreng yang besar. Panjang tubuh udang windu yang dipelihara di tambak sekitar 35 cm dengan berat kurang lebih 260 gram per ekor. Udang windu memiliki mata yang besar dan penglihatan yang berfungsi seperti pemantul cahaya. Hal ini menyebabkan udang windu dapat aktif pada malam hari. Pada siang hari, udang windu akan aktif untuk menggali substrat di tanah
Kemudian pada malam hari, udang windu akan keluar untuk mencari makanan. Udang windu memakan berbagai organisme seperti moluska, cacing, detritus, hingga krustasea kecil yang lainnya. Udang muda umumnya ditemukan di muara berpasir dan daerah hutan bakau. Setelah dewasa, udang ini akan bermigrasi ke perairan yang lebih dalam dan hidup di daerah dasar berlumpur atau berbatu. Udang windu merupakan salah satu jenis udang yang paling banyak dibudidayakan di seluruh dunia. Hal ini karena udang windu memiliki toleransi yang tinggi terhadap perubahan salinitas dan memiliki laju pertumbuhan yang cepat jika dibudidayakan. Udang windu juga memiliki berbagai kandungan zat gizi seperti protein, lemak, garam mineral, kalsium, magnesium, fosfor, besi, natrium, kalium, dan senyawa nitrogen non-protein. Berbagai keunggulan tersebut menjadikan udang windu memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Baik, demikianlah pembahasan mengenai Peneus monodon. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Muhammad, NIM K1A1 19057 dari Fakultas Kedokteran Universitas Al-Alio. Berikut tugas pangan hayati laut saya tentang krustasea. Berikut saya akan mereview sedikit tentang salah satu krustasea atau salah satu kepiting yang sudah saya beli tadi. Ini saya akan buka terlebih dahulu. Saya beli hidup-hidup ya tadi. Tampilannya seperti ini. Ini adalah kepiting yang bernama Latin Icarsoidea lanii atau bahasa Indonesianya yaitu kibau, atau masyarakat sini sering bilang kepiting pulau atau kepiting darat. Nah, memang kepiting ini 70% hidup di darat dan 30% hidup di air. Kepiting ini hanya untuk menetaskan telurnya pergi ke laut. Dan kepiting ini bisa berkilo-kilometer hidup di darat dengan cara merendamkan tubuhnya ke air dan bisa menyimpan air tersebut. Persebaran luasan kepiting ini habitatnya di sekitaran Indo-Pasifik, perairan India, Cina, dan salah satu kepiting lokal yang banyak ditemukan di perairan Banten. Bahkan kepiting ini juga bisa ditemukan di puncak Gunung Krakatau. Kepiting ini memiliki bentuk yang unik, memiliki warna coklat kegelapan, lalu sistem tempurungnya seperti oval, pada tempurung atasnya seperti pada otot-otot yang sispek. Kalau di manusia cukup unik juga dan memiliki cangkang yang sangat keras. Sangat unik kepiting ini. Kepiting ini juga bisa dikonsumsi, tetapi cangkangnya sangat keras dan juga harus dibersihkan terlebih dahulu dalamannya. Kalau tidak, bisa menyebabkan keracunan. Baik, akan coba saya angkat, tapi susah juga ini karena saya juga takut untuk memegangnya. Baik, cukup sekian review tentang Icarsoidea lanii atau kibau atau kepiting pulau kali ini. Tadi sudah saya coba untuk pegang, namun cukup sedikit agresif juga. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza dengan NIM K1A1 19058. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sekaligus memperkenalkan salah satu spesies filum krustasea yang berada di hutan mangrove, yaitu Uca dusumeri. Untuk klasifikasi dari spesies ini, filum Arthropoda, subfilum Krustasea, kelas Malocostraca, ordo Decapoda, infraordo Brachyura, family Ocypodidae, dan juga genus yaitu Uca. Uca dusumeri merupakan salah satu jenis kepiting biola yang memiliki ciri karapaks atau pada cangkangnya berwarna hitam dengan sedikit corak putih kebiruan. Bentuk karapaks pada bagian bawahnya menyempit, kemudian pada bagian ujungnya mengecil. Sedangkan pada manus atau tungkai depan capit besar berwarna orange kemerahan. Adapun pada dactylus atau buas kaki yang menyentuh permukaan dan poleks berwarna putih kekuningan.
Banyak orang menyangka spesies ini tidak memiliki ekonomis penting, khususnya sebagai pangan dan konsumsi. Padahal, spesies kecil ini memiliki manfaat ekologi yang besar pada ekosistem mangrove, yaitu secara langsung menopang atau menstabilkan kehidupan mangrove. Dengan kata lain, keberadaan kepiting biola menjadi sumber kehidupan bagi organisme lainnya. Sebaliknya, ketiadaan spesies ini mengancam kehidupan spesies lainnya. Nah, selain itu, kepiting biola ini membentuk sistem resirkulasi oksigen di dalam tanah, sehingga memberi manfaat bagi organisme infauna di dalam tanah. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai spesies Uca dusumeri. Semoga dapat bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.